Bapa kami yang bertahta di surga, sekali lagi setiap hari, setiap saat, setiap detik kami mau beribadah. Kami suka memuji menyembah Engkau. Dalam puji-pujian ada kuasa, dalam darah Yesus Kristus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Setiap hari kami mau seturut dengan kehendak-Mu, apapun terjadi kami tetap setia. Karena kami tahu segala sesuatu Kau izinkan terjadi. Baik segala hal yang terjadi, Tuhan selalu ada. Tuhan melihat, Tuhan tak pernah tertidur. Tuhan Yesus terangi hati dan jiwaku dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Di saat puji-pujian, doa dan penyembahanku naikkan, kembali aku mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwaku selalu, supaya mengerti memahami setiap kehendak-Mu dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 79 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop doa umat yang terancam yang berbunyi demikian. Mazmur Asaf. Ya Bapa, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-Hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Elohim mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberikan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Seperti yang terjadi sekarang, saudara-saudara, doa ini sangat efektif untuk bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan mereka. Karena firman Alkitab itu hidup, dan setiap orang yang melawan Elohim, Tuhan Israel, akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena itu setiap apa yang telah difirmankan Tuhan tidak ada pernah hilang, tidak pernah tidak digenapi. Setiap perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel adalah kekekalan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai bangsa ini, bangsa-bangsa di dunia, dan setiap orang yang mencintai di bangsa Israel. Tuhan Israel hidup, nyata, terbukti, karena sejarah tidak pernah bohong. Sejarah bahwa Tuhan pernah datang ke Israel menjadi bangsa Yehuda itu adalah kekekalan dan nyata. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Kuatkan kami terus untuk terus berhadapan dengan kegelapan di dunia ini. Kami tahu bangsa Israel tidak sempurna. Ada banyak masih mereka yang masih tidak percaya kepadamu, Sang Mesias yang dari surga. Tetapi kami tetap berdoa untuk pertobatan mereka sebagian karena masih keras hati.
Tapi kami tahu Tuhan, di dunia ini banyak antikristus, banyak orang yang menyangka bahwa mereka menyembah Elohim, tetapi sebenarnya mereka menuju kebinasaan yang kekal. Menyangkal Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu adalah antikristus yang nyata, bahwa mereka telah tenggelam dalam perhambaan dan juga penyembahan ilah lain. Dan kami tetap berdoa bagi pertobatan dunia ini untuk mengenal Engkau secara pribadi, bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengasihi mereka dengan pertobatan, seperti bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang melawan kejahatan. Apapun itu Tuhan, kami mau, jika darah tertumpah di suatu bangsa karena kejahatan pemimpinnya, Tuhan akan bekerja di sana. Tuhan akan melawat orang-orang yang menjadi korban ataupun menjadi suatu kekejian bagi Tuhan, di mana bangsamu telah diserang pada 7 Oktober yang lalu. Di situ Tuhan bekerja besar-besaran, dan kami tahu kejahatan mereka yang membenci Israel masih terjadi hingga hari ini. Tetapi jika mereka tahu sejarah, fakta, bahkan kebenaran-Mu di bangsa ini, mereka akan melek dan buka mata hati mereka untuk jangan mempunyai kitab yang membenci bangsa pilihan-Mu, untuk tidak lagi merasa bahwa Tuhan tidak pernah hadir pada bangsa ini, seperti Iran yang membenci dahsyat Israel. Mereka ingin menghancurkan Israel, tetapi Tuhan telah bernubuat dan Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa siapa saja yang mengutuk Israel, bahkan ingin menghancurkan Israel, kutukan itu, bahkan kehancuran itu akan terjadi di bangsa itu. Tuhan tidak pernah pelan, Tuhan nyata, Tuhan bekerja, Tuhan adil, karena setiap nama bangsa-bangsa yang membenci umat pilihan-Mu, setiap orang yang mengutuk Engkau, sama saja ketika mereka mengutuk Israel. Itu adalah nyata bahwa Israel ada nama Tuhan di sana, Elohim yang hidup, yang nyata. Karena itu buka mata hati mereka, seluruh bangsa di dunia ini, bahkan mereka bangsa-bangsa yang telah membagi tanah perjanjian-Mu yang Kau berikan kepada Abraham, Bapa orang percaya, Bapa segala bangsa, sehingga berkat dari Abraham akan turun kepada orang-orang yang tahu sejarah, tahu kebenaran, tahu fakta, bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk berdoa bagi pertobatan mereka semua. Kasihi kami semua Tuhan, sekalipun kami tahu di bangsa ini kami sangat dihujat, dibenci karena nama-Mu. Karena Engkau sudah berfirman bahwa setiap orang yang mengikut Engkau akan dibenci, dihujat, bahkan bisa dibunuh. Dan kami tetap memikul itu sampai hari ini. Kami tetap setia. Kami dikucilkan, kami dihindari, kami dibenci, kami dihina. Bahkan dengan dahsyatnya mereka menjadi gencar-gencarnya menyerang iman kami. Tetapi Tuhan, semakin hari kami dikuatkan karena Roh-Mu yang hidup di dalam kami, untuk terus mengingatkan kami pada kesetiaan, janji, dan kasih-Mu yang nyata. Karena tidak semua orang mengalami hal ini ketika perjumpaan pribadi. Karena setiap orang yang percaya pasti tidak akan pernah berbuat kejahatan, apalagi ingin menghancurkan bangsa yang telah menjadi biji mata-Mu. Berkati bangsa-bangsa yang sedang berperang, apapun yang mereka lakukan, kiranya pertobatan terjadi di Iran, pertobatan juga terjadi di Amerika, di Israel, di Palestina, di seluruh bangsa di dunia, agar mereka semuanya tahu siapa Engkau, mengenal kasih-Mu yang nyata. Bahkan mereka yang mengutuk, membenci Israel, lawat mereka semua Tuhan, agar pertobatan terjadi menjalar ke seluruh bumi. Seperti kami yang Kau kasihi, setiap hari kami mengakui semua dosa-dosa kami, mengakui semua apa yang kami buat, baik sengaja atau tidak, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami tetap berdoa bagi orang-orang teraniaya karena korban peperangan, bagi mereka yang terkena bencana, bagi mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, bagi mereka janda, duda, yatim, piatu, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, anak-anak di panti asuhan maupun di mana berada. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu ada di tangan-Mu.
Karena itu kami percaya seperti janji-Mu bahwa Engkau akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang bersih hatinya dan hidupnya tidak kotor karena pertumpahan darah. Tetapi semua kekejian yang ada di dunia ini kelak pada akhirnya hanya Engkaulah yang bisa memusnahkannya. Kami sebagai manusia yang taat, setia, beribadah tetap menjadi orang-orang yang ingin selalu hidup dalam kekekalan-Mu, dalam terang-Mu, dalam kasih-Mu. Kami akan selalu belajar dari setiap peristiwa, belajar dari setiap penderitaan yang kami alami setiap hari, belajar dari semua hikmat firman-Mu supaya kami tetap hidup dan tidak binasa karena kejahatan. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu hidup dalam kasih-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu. Karena kami butuh firman yang hidup setiap hari, agar kami melekat kepadamu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu akan bekerja. Dan kami berdoa bagi pertobatan dunia selalu, bagi seluruh bangsa, bagi pemimpin-pemimpin dunia, bagi elit global, dan kiranya pertobatan untuk tidak lagi berbuat jahat akan menjalar ke seluruh bumi ini. Demi dunia yang lebih baik, bangsa-bangsa akan bertobat dan semua orang akan hidup dalam kasih kebenaran-Mu. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.